Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Sewajarnya kita syukuri bersama karena itu merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sepantasnya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sholat duha dan juga keutamaannya. Jadi di sini sholat duha itu merupakan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga di situ dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat duha itu biasanya dilakukan pada awal terbitnya matahari atau di awal siangnya. Jadi sholat duha seperti itu. Banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan kalau misalkan kita mengerjakan sholat duha tersebut. Di sini banyak keutamaan sekali yang kita bisa dapatkan kalau misalkan di situ kita melaksanakan sholat duha. Saya akan membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat duha tersebut. Hadis tentang keutamaan sholat duha. Yang pertama pada situ dicukupi kebutuhan hidupnya. Dari Abu Darda, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menjelaskan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah karena aku pada awal siang. Sholat duha 4 rakaat, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman itu melewati Rasulullah SAW yang ada pada hadis qudsi, bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa di situ? Melaksanakan sholat duha 4 rakaat tersebut. Ya, di awal siangnya, pada awal siangnya. Itu sholat duha 4 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua kebutuhan orang tersebut sampai sore hari. Jadi itu hadis yang pertama ya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan orang tersebut yang melaksanakan sholat duha. Hadis keutamaan tentang sholat duha yang kedua pada situ diampuni dosanya. Jadi barang siapa itu karena yang melaksanakan yang namanya sholat duha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, man hafaza ala syuf'atid duha ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mithlu zabadil bakhri.
Artinya barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat duha tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Jadi keutamaan sholat duha yang kedua apa di situ? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walau sebanyak buih di lautan. Hadis keutamaan sholat duha yang ketiga apa di situ? Ibadah bernilai sedekah. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrum bil ma'rufi shadaqah wa nahyim anil munkari shadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Jadi seperti itu hadisnya ya. Artinya setiap ruas dari anggota tubuh itu di antara kalian di pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau misalkan kita meninjau lagi, kita melihat lagi tentang hadisnya Rasulullah SAW tentang sholat duha apa di situ, bahwa setiap anggota tubuh kita itu di awal pagi itu harus kita keluarkan sedekahnya. Karena mengapa? Karena anggota tubuh kita itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara mensyukurinya itu bagaimana? Dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dikeluarkan sedekahnya. Dengan cara apa? Di situ yaitu dengan apa? Mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ya. Jadi seperti itu ya. Karena di dalam sholat duha apa di situ? Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Ya, jadi seperti itu ya. Setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semuanya itu apa? Dapat disepadankan dengan kita sholat duha 2 rakaat. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi keutamaan kita dalam mengerjakan sholat duha itu yang ketiga apa? Itu ibadah bernilai sedekah. Keutamaan sholat duha. Terus yang keempat di sini apa? Amalan sunnah cadangan pada hari hisab nantinya. Nah, jadi nanti pada saat itu hari kiamat, amalan yang pertama kali itu dihisab itu adalah sholat. Nah, kalau misalkan sholat wajibnya itu masih belum sempurna, maka itu apa? Sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya tersebut. Rasulullah SAW itu pernah bersabda dari
dari Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda seperti itu ya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in taqassah min faridatihi syai'un qala rabbu ta'ala unduru hal abdi min tatuwu'i fayukammilu biha man taqassah minal faridati thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah sholatnya. Apabila benar sholatnya, maka ia telah lulus dan beruntung. Dan apabila rusak sholatnya, maka ia akan kecewa dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikanlah, jikalau hambaku mempunyai sholat sunnahnya, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya. Sekedar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Jika selesai urusan sholatnya, barulah amalan lainnya. Ya. Jadi kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa di situ? Menyempurnakan sholat wajib kita dengan sholat sunnah kita. Kalau misalkan kita sudah selesai mengerjakan sholat, maka baru mengerjakan amalan-amalan yang lainnya. Karena mengapa? Karena amalan nanti yang pertama kali dihisab yaitu sholat yang kita kerjakan. Terlebih-lebih yaitu sholat wajib kita. Keutamaan sholat duha yang kelima, dibangunkan istana di surga. Nah, hadis keutamaan sholat duha lainnya berasal dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, yang artinya barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di surga. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat duha itu 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi yang saya sampaikan hari ini apa di situ 5 keutamaan dari kita mengerjakan sholat duha. Yuk kita mulai membangun keistiqomahan kita dalam mengerjakan apa? Sholat duha. Sedikit-dikitnya itu 2 rakaat. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sebelum saya tutup, yuk kita ngirim Fatihah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat dan mukminin serta mukminat. Kita mendoakan mereka supaya apa? Diberkahi seluruh hidup mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga dilancarkan urusan-urusan mereka dan juga dilancarkan rezeki mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.